ini kita bakal langsung masuk menyambangi ke area map Kalahari di round kelima, yang mana kali ini tentunya pesawat diterbangkan dari pertengahan antara area The Subs dengan Stone Ridge menuju daerah Shrines. Dan kali ini lagi-lagi rupanya teman-teman dari The Prime bakal menuju daerah Mammoth. Kalau sedikit gue ngebahas dari The Prime nih Bang For, di round sebelumnya TP berhasil dapat 2 kali buyah, tapi di round ketiga tadi TP harus puas di posisi ke-9. Waduh, ada apa gerangan sih kawan-kawan dari The Prime? Kenapa bisa begitu? Tapi ya, terlepas dari mereka mendapatkan peringkat, kita menjadi satu solusi yang sangat enak untuk lo bisa ngebredel tanpa ada hentinya. Iya, sekarang dari senjata Dapek ini sendiri momentumnya itu senjata burst damage Bang For. Iya. Senjata burst damage yang mana emang kalau satu aja itu cepat, apalagi dua. Dan itu jadi salah satu senjata yang emang gampang banget buat ngancurin Blue Wall ataupun Chrono. Namun kali ini kita udah lihat ada change atau switch pemain nih, switch player antara Street dengan Sam. Streetnya keluar dan masuk dari Sams 13, yang mana seorang kapten akhirnya kali ini masuk dari EVOS. Iya, ini ada pergantian pemain yang dimana Street digantikan oleh Sam 13 yang juga kalau kita tahu ya, karena kalau kita berbicara masalah hari sendiri memang teman-teman EVOS sendiri emang seorang kapten Sam 13 udah menguasai area Shrines dan mereka tidak mau adanya miss yang terjadi nanti di area Shrines ketika memang ada yang mau iseng nih nabrakin ke tim mereka. Tapi secara langkah ataupun keputusan dari tim EVOS memang sangat tepat, dan ya ketika memang ada prediksi tersebut ternyata justru malah tidak ada yang menabraknya teman-teman dari EVOS. Ya, namun kalau gue lihat kita flashback sedikit nih Bang For ya, ke week sebelumnya yang mana itu dari teman-teman EVOS mereka tidak memainkan dari Sam 13 di 3 roundnya. Di 3 round awal Sam 13 gak main, dan di 3 round terakhir Sam 13 main. Dimana di round di week sebelumnya itu lebih tepatnya week kemarin itu yang diganti Kenzo, namun di week kali ini yang diganti si Streetnya nih. Itu dia ya, pokoknya terlepas pergantian pemain tentu kita berharap semoga teman-teman tim 12 tim kita yang bermain malam hari ini tetap masih semangat, masih fokus, masih bisa untuk mendapatkan poin-poin maksimal di sisa match yang ada untuk di match ke day ke-6. Dan tentunya kita melihat di sini ada Onyx Gare yang menjadi MVP dengan 4 perolehan poin kill dan juga damage 1582. Ini artinya dari permainan Gare terlihat lagi jelas di season 3 kemarin dia salah satu pemain yang sangat-sangat berbahaya untuk berada di lini depan dan kembali lagi masuk ke tim Onyx Olympus memperkuat satu lini pertahanan ataupun agresi yang dilakukan oleh Onyx Olympus, dan itu bisa menjadi senjata yang kuat untuk teman-teman Onyx Olympus. Dan kalau kita lihat sini standing round keempat kita, Onyx Olympus berada di peringkat pertama dengan 51 poin dan disusul sama The Prime, yang dimana tadi The Prime kita lihat dia berada di satu peringkat teratas di klasemen sementara dan akhirnya tergeser oleh Onyx Olympus sesama beda grup ya, beda grup antara The Prime dan juga Onyx Olympus. Ya, sekali ini poin antara The Prime dengan EVOS Divan itu sama Bang For. Iya. 46, namun ada sedikit gue lihat perubahan jauh dari Allen Afgat yang emang sebelumnya dia ada di standing pertama di round sebelumnya, tapi kali ini dia udah turun ke standing keempat, dan itu cukup jauh loh, turunnya ada sekitar 2 ya, turun ke bawah. 2 peringkat turun dari Allen of God, dan itu akan menjadi satu PR tentunya untuk teman-teman Allen of God dan evaluasi yang sangat diperhatikan oleh coach kita dari Paman atau Kids SR ya. Dan kita lihat di sini dari teman-teman EVOS masih coba dengan klasik ataupun permainan mereka bermain di arah Shrines, masih coba untuk mengeker dan membidik satu area yang akan coba untuk diterbangi ke arah rumah yang dekat dengan Southampton. Tapi itu dia, ternyata lokasi yang dipilih justru ada teman-teman dari Rimo Arjuna, yang dimana Kenzo terlihat jelas, tapi ternyata Rimo Arjuna tidak sadar adanya kedatangan dari tim EVOS Divine. Iya, dan ini menurut gua adalah salah satu info pentingnya, karena dari kapten berada di atas, kali ini Kimmich mencoba untuk turun tapi nggak jadi, karena ini menurut gua bagi teman-teman Rimo cukup berbahaya. Di bawah itu udah setup, namun di sisi lain Gardu dijatuhkan oleh kapten Darko di sana dengan senjata karnya, dan langsung di ending rupanya Gardu oleh Kings. Wow, namun di sisi lain sudah Kimmich baru perang dan ada Kenzo didapatkan kalinya oleh Kimmich. Zaman bakal terpecah di bawah sana, Kimmich masih bertahan hidup. EVOS harus beberapa bayar ditumbangkan begitu aja, menyisakan Emer 05. Encang lagi kali ini, second double barrel bakal di pokoknya mana mencoba untuk bisa stick di depan sana sendirian, mencoba melawan, dan rupanya EVOS Divine harus puas di posisi ke-12 di tangan Rimo Arjuna. Wow, Rimo Arjuna berhasil memenangkan tim fight dengan tim EVOS Divine, yang dimana kalau
kalau kita lihat tadi ada seorang Randy yang menggunakan katananya membacok seorang Regi yang juga agak sedikit kelimpungan untuk berhadapan dengan dua pemain sekaligus di jarak sedekat itu dan di sesempit ruangan itu. Tapi kalau kita lihat di sini sudah ada satu kunjungan lagi yang datang dari tim Aero MBR menuju ke arah Rimo Arjuna yang tidak memiliki waktu untuk riset dan melakukan looting di sana Azuri. Ya, sekali ini dari MBR rupanya ini adalah salah satu info penting bagi teman-teman MBR untuk coba ras ke arah Rimo. Karena Rimo baru saja nge-class dari teman-teman EVOS Divine. Dan kali ini Winezi adalah salah satu player terbaru dari komunitas yang coba untuk unjuk skill di mana teman-teman dari Rimo pun bakal jadi korban pertamanya dan bakal setup. Namun kali ini agak sedikit mendingin nih Bang Fok. Agak sedikit mendingin dan ini juga menjadi satu nafas yang panjang juga untuk teman-teman Rimo Arjuna untuk lebih fokus lagi untuk bisa mencari lagi informasi di manakah posisi-posisi teman-teman dari arah MBR dan sudah ada langkah yang dimana Gluala juga sudah bakal coba untuk dihancurkan, tapi hati-hati di arah belakang sana ada RBR yang udah memantau dan sudah mendengar adanya tembakan-tembakan yang dibuat oleh kedua tim tersebut. Ya, justru tentunya dari tim Red Bull bakal memanfaatkan momentum ini karena terjadi war dari Winezi merasakan satu granat meledak karena sakit banget kali ini. Medkitnya hanya satu yang emang cukup riskan, apalagi dari belakang masih ada teman-teman dari Force Riders yang emang menunggu momentum war, baru mereka sepertinya ingin beranjak masuk ke area ini. Ini menurut gua satu langkah yang mungkin bisa diambil oleh teman-teman dari Aero MBR. Menurut gua lebih baik meninggalkan teman-teman Rimo mencoba untuk step ataupun mengambil langkah demikian, tapi ternyata udah diterobos ke lantai 2 dan akhirnya pecah war di sana Azuri. Yang sekali ini sudah Sinta digunakan Ahnaf cukup on point karena terjatuh dan rupanya Rimo Arjuna dengan cepat terbunuh di tangan oleh Aero MBR. Namun gak sampai daripada itu sudah ada Red Bull bahkan ada satu granat yang benar-benar on point. 3 orang sekaligus dilulantakan. Namun kali ini bakal coba untuk diras menyisakan Ben kali sendirian. 2 orang udah harus hidup tapi bakal langsung digerus pergerakannya agresif besar-besaran bakal digerakkan dan Aero baru aja ngeratain langsung diratain balik oleh Red Bull. Waduh, habis rata diratain lagi, ya ampun, sial ya. Teman-teman dari Aero MBR berhasil mendapatkan 4 poin kill, kembali lagi dipulangkan di peringkat ke-10. Dan tentunya tadi memang yang gue notice tadi memang sebenarnya Aero MBR masih punya chance buat mereka bisa untuk mundur dulu, tarik dulu karena ada satu tembok yang menurut gue juga tidak terlihat oleh teman-teman dari Rimo Arjuna dan mungkin saja bisa menjadi satu obstacle yang sangat kuat untuk dimanfaatkan oleh teman-teman dari Aero MBR. Tapi balik lagi, ternyata memang sebenarnya tadi kalau kita lihat ternyata kan memang dua tim dari Rimo Arjuna dan juga Aero MBR sudah banyak sekali melakukan tembakan dan itu menjadi satu notice untuk teman-teman dari Red Bull Rebellion. Dan gue sukanya Red Bull Rebellion di sini atau dari tim RBR menunggu momentum tersebut dan mereka nggak mau terburu-buru, bahkan ada satu pemainnya yang memang offside geraknya ke arah dalam. Ya, tapi kalau gue lihat tadi ada satu senjata atau satu granat yang benar-benar on point dari Rimo, bukan Rimo ya, lebih tepatnya dari Aero yang barusan aja hidup. Dimana tadi kalau nggak salah ada 2 player yang terjatuh, barusan aja di revive, tapi ada satu granat on point dari Red Bull dan itu berhasil menjatuhkan 3 orang sekaligus. Dan itu tentunya menjadi salah satu acuan mental bagi Red Bull untuk langsung natakin ke arah Aero. Iya, karena balik lagi kalau kalau bisa bilang itu adalah acuan mental, tentunya balik lagi Frost sendiri berhasil melemparkan satu timing granatnya yang dimasak dengan sempurna langsung mengenai 3 pemain sekaligus, yang artinya itu jadi satu ibaratnya satu bisa dibilang jadi hal yang sangat-sangat bisa dijadikan informasi yang pasti dan Red Bull sendiri udah pede banget langsung naik ke atas dan bisa meratakan teman-teman dari Rimo Arjuna. Iya benar, namun kalau nggak salah nih Bang ya, kita bergerak sedikit ke arah foundationnya tadi dari Jars ini udah dijatuhkan oleh teman-teman Ranix yang emang udah stay along di area panggung kematian. Dari arah panggung kematian kita akan melihat juga kayaknya POV dari teman-teman RRQ yang sejauh ini untuk di grup C masih tetap konsisten walaupun tidak mendapatkan beberapa poin yang banyak, tapi setidaknya mereka tidak terpuruk-puruk banget untuk di matchday ke-6 kali ini dan ini masih terbilang sangat-sangat aman. Dan inilah dia zona selanjutnya bakalan update sebentar lagi dan Kings di sini
Gua benar-benar kayak ngeliatnya memang ini berbahaya banget keputusan yang diambil dan ternyata sudah ada yang menyadari dari teman-teman The Prime ke arah dua pemain di mana seorang Ross tertahan saja posisinya di arah belakang zona. Yes, bener banget. Dari si Limsi tadi yang emang udah natis, kalau nggak salah dia udah denger step dari belakang, apalagi ini dekat banget ya. Namun sudah ada salah satu gerakan yang bagus diperlihatkan oleh dari teman-teman The Kings, yang mana di depan sana berhasil masuk satu pelurunya. Rupanya ada Heyu dipulangkan ke lobby oleh Kezel dengan senjata MX2B atau Beretta. Namun kali dari serawat bergerak di sisi sebelah kanan, Dix harus terjatuh di sisi sebelah kirinya. Dan rupanya tuh 99R udah diculik kali ini. Kali ini masih sempat untuk diterima dari seorang Dix. Rupanya tuh RR9 masih juga untuk survive. Tapi di sebelah kanan sudah terdengar ada satu granat pop up di mana ada Krona saling berpapasan juga sendirian. Raf bakal menghujani tumbang kali ini. Dua orang didapatkan dari seorang Kezel dan rupanya The Prime berhasil dipulangkan ke lobby oleh Kings Esports. Waduh, ini benar-benar Kings Esports udah mendapatkan mental dan juga chemistry yang sangat kuat yang dimana kalau kita melihat di sini Kezel benar-benar memanfaatkan dengan menggunakan double sniper dan on point banget tembakan dan itu menyulitkan teman-teman dari The Prime yang dimana kalau kita tahu tadi resource yang dimiliki oleh teman-teman The Prime itu sangat minim, cuma hanya phase 1 bahkan phase 2 dan ketika lu menggunakan satu senjata Beretta itu sangat efektif dan sangat benar-benar membuat teman-teman The Prime kesulitan dan posisi dari teman-teman seorang Kezel sendiri itu sangat mantap. Tapi ternyata ada lagi Raja Granat kita yang beraksi untuk menjatuhkan dua pemain dari RRQ. Ternyata sudah berhasil ending oleh seorang Bion ke arah Jars di sana Azuri. Ya, sekali ini sebelumnya itu sudah ada Jars dengan Kapten Legaelat harus terjatuh, namun Valen pun langsung ditumbangkan begitu juga oleh granat dari seorang Bion yang benar-benar on point ya. Satu granat dapat dua, dilempar lagi rupanya satu udah berhasil dihidupkan. Namun di sisi lain Bion udah coba untuk mantekin ke arah teman-teman dari The Kings. Namun kalau gua bahas sedikit dari Kings tadi, mereka udah melakukan satu box, tapi di sisi lain sudah ada Kezel dikenakan headshot oleh Bion. Aimnya bagus banget diperlihatkan, namun Kapten Strawet udah harus digigit oleh Zona yang emang benar-benar sakit begitu pula ditatakin oleh Azril yang udah mulai jongkok dengan senjata Kord mencoba untuk menghancurkan satu gluol yang emang jauh dari mereka kali Bang Fo. Iya, ini teman-teman dari Kings Esports juga sudah sangat-sangat sulit untuk bisa masuk karena hanya misalkan seorang Dix saja. Strawheadnya juga sudah berjuang semaksimal mungkin, tapi hasil memang tadi ada satu tembakan dari seorang Azril menggunakan Kord yang juga memang ini udah banyak yang sadar nih senjata Kord sudah bakal terus diamankan untuk di setiap match day-nya dan ini menjadi satu senjata yang sangat nyaman banget untuk digunakan ketika memang kalau kita lihat tadi, kalau kita melihat di arah map Bermuda tentu ada Tayo yang menggunakan Kordnya dan menyulitkan seorang Abu untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan kalau kita lihat sini dari seorang Dix masih coba memantau aja, nggak mau terlalu terburu-buru, tidak mau ambil tindakan yang gegabah, dan seorang Bion akan mencoba untuk masak granat lagi dan zonanya ternyata jalan di sini Azuri. Iya bener, namun nih Bang For, gue bakal lihat juga ke sisi lain antara tim Onyx dengan Red Bull, yang mana Red Bullnya udah terparty karena dari First Raiders mencoba untuk natakin garanya, dari Red Bull pun rupanya udah harus dilulantakan di mana di sana menyisakan dua orang lagi. Joynya terculik, menyisakan Mr. Home. Kali ada satu kesempatan yang bagus. Masuk ke dalam dan rupanya headshot didapatkan First Raiders, ditumbangkan oleh Gare. Bergerak lewat sisi sebelah kiri kali ini, bersembunyi dalam satu kompon bebatuan dan kali ini meninggalkan Mr. Home di belakang sambil tergigit oleh circle kali Bang Fo. Yo, ini Onyx Olympus sendiri juga akan menunggu momentum untuk zonanya arah kemana dan ternyata mentalnya jauh banget dan ini sangat menguntungkan sekali oleh teman-teman dari GPX dari mana sudah lagi coba untuk ratakan teman-teman dari Dranix dan dipulangkan teman-teman dari Dranix di peringkat ke-8. 7 tim tersisa dengan 19 orang yang masih hidup. Tentu RBR juga harus tereliminasi di luar zona dan seorang Mr. Home sudah tidak mampu lagi menahan gigitan zona yang seperih itu. Yes, bener banget. Tapi di sisi lain GPX-nya emang bakal saling memanas, di mana juga sudah ada IOG dengan Kings yang emang bakal saling perang dan GPX berhasil mendapatkan circle yang cukup enak. Namun dari Onyx gak bakal tinggal diam ke arah IOG mencoba untuk terus ditetakin. First Raiders bergerak masuk lewat area foundationsnya. Namun dari Onyx cukup field. Terlebih lagi sudah ada salah satu affiliate yang bakal langsung digunakan ke arahnya, di mana di sisi sebelah kanan sampai yang terjatuh. Darkol berhasil menculik kali ini. 2 kill diamankan oleh First Raiders. Kings dieliminasi di posisi ke-6. Rupanya sudah ada IOG dari belakang. Kings dieliminasi begitu aja. Pac-Man terjatuh kali ini. Jafra, ada Azrael sendirian. Jafra dari belakang mencoba terus narakin Glual di depan sana karena Alien Afghan sudah harus dieliminasi di posisi ke-5. Legaelat sendirian, kapten terkuat di muka bumi, akan unjuk gigi kali ini. Eksistensi bakal diperlihatkan. Sementara Justin berhasil mendapatkan kali ini dari seorang Legaelat
mencoba untuk terap dulu. First Raiders dieliminasi di posisi keempat, menyisakan 3 tim lagi tersisa. Onyx masih utuh dengan 4 orangnya, di mana GPS pun sama. Rupanya Hierarchy Hades dieliminasi di posisi ketiga, 2 tim tersisa. Kali ini Onyx bisa dari belakang, Kort digunakan oleh Tayo, mencoba untuk menghancurkan. Namun di sebelah kiri, Wizard. udah ada beberapa terbang gunakan server pemasan di mana